Dalam video ini, saya akan mencoba mereview kembali laga-laga Chelsea untuk melihat lebih dekat pola permainan Liam Rowe Senior. To João Pedro, lovely first touch. João Pedro! João Pedro! Pertama, pertandingan saat melawan Wolves. Sekitar 4 menit memasuki babak kedua, Chelsea menekan langsung dari bola yang dijatuhkan. Dan Anda dapat melihat ide-ide Rowe Senior terwujud dengan sempurna. Pemain sayap dalam hal ini Pedro Neto melengkungkan larinya untuk menutup jalur keluar lebar yang memaksa bola menuju bek sayap, yang persis seperti yang diinginkan Chelsea. Begitu umpan itu dimainkan, Gusto maju dengan agresif. Ketika mereka berhasil melakukan ini, Chelsea akhirnya benar-benar bermain 1 lawan 1 di sisi lapangan itu. Tidak ada umpan bebas, tidak ada jalan keluar yang mudah. Mereka terus menekan, semuanya dipicu oleh satu umpan balik. Ini adalah contoh bagus bagaimana Rowe Senior tidak hanya menyuruh Chelsea untuk lebih menekan, tetapi juga kapan harus menekan, dan pengaturan waktu itulah yang membuat sistem ini berhasil. Kita melihat ide yang sama muncul lagi dalam kemenangan Liga Champions atas Pafos, hanya saja dengan pemicu yang berbeda. Kali ini itu adalah lemparan ke dalam ke belakang. Begitu bola itu kembali, Chelsea langsung melancarkan tekanan mereka. Ini adalah situasi yang berbeda, tetapi prinsipnya sama. Chelsea asuhan Rowe Senior tidak hanya berlarian seperti ayam tanpa kepala. Mereka menunggu isyarat khusus, lalu melompat bersama seperti orang-orang yang akan merampok. Pertandingan melawan Napoli adalah pertandingan ketiga berturut-turut di mana Chelsea harus menghadapi formasi 3-4-3 setelah menghadapi formasi yang sama melawan Pafos di UCL dan Crystal Palace di Liga Premier. Karena itu, Chelsea harus menyesuaikan cara mereka menekan lagi. Napoli mencoba memancing Chelsea. Mereka mengatur formasi dengan kedua bek sayap di posisi dalam, 3 bek tengah dan 2 gelandang duduk tepat di tepi kotak penalti mereka sendiri, berdasarkan mengundang tekanan sehingga mereka bisa bermain menembus pertahanan dan melakukan umpan panjang. Chelsea merespons dengan jebakan yang sudah familiar dan sedikit perubahan. Di sebelah kiri, Cucurella adalah pemain yang melompat keluar untuk menekan bek sayap. Chelsea sengaja membiarkan sisi jauh terbuka karena Estevao masuk ke dalam untuk menghalangi opsi gelandang tengah. Itu berarti bahwa Chelsea memiliki pemain cadangan di belakang tekanan. Moises Caicedo dan Reece James yang mengisi posisi sebagai bek tengah bebas untuk maju jika bola berhasil menembus pertahanan. Awalnya ini tidak berhasil, tetapi Rowe Senior menunjukkan bahwa ia bersedia menyesuaikan tekanannya tergantung pada lawan, meskipun itu berarti menerima lebih banyak risiko. Fleksibilitas itulah alasan utama mengapa Chelsea terlihat begitu bagus dan cepat. Anda bisa melihat jebakan pressing yang sama diterapkan dalam kemenangan tandang atas Crystal Palace, dengan satu contoh di setiap sisi lapangan. Pada contoh pertama, itu tidak begitu berhasil. Moises Caicedo terlalu cepat meninggalkan Adam Wharton yang memungkinkan Chris Richards masuk dan menerobos lini tekanan Chelsea tanpa banyak kesulitan. Wharton kemudian menemukan Mateta, yang berhasil menahan bola, dan Badi Asial akhirnya melakukan pelanggaran untuk menghentikan pergerakan. Namun beberapa menit kemudian, Chelsea berhasil. Kali ini, Caicedo jauh lebih agresif dengan menekan Wharton. Pedro Neto memaksa Canfield untuk bermain ke dalam, tepat di tempat Chelsea ingin bola mengarah. Caicedo membacanya, melompat masuk dan memenangkannya dengan jelas. Idenya sama, tetapi hasilnya sangat berbeda. Ketika waktunya tepat, tekanan Chelsea terlihat mencekik. Ketika tidak, mereka bisa terekspos. Rowe Senior tidak hanya meningkatkan taktik Chelsea, dia juga membuat beberapa pemain kunci merasa dipercaya lagi, dan itu mungkin peningkatan terbesar dari semuanya. Anda lihat, di bawah Enzo Maresca, ada perasaan bahwa Cole Palmer ditahan. Sistemnya tampak kaku, berfokus pada kontrol dan penguasaan bola, sehingga terkadang kreativitas alami Palmer tidak berkembang. Ada momen di mana dia tampak frustasi, terkadang bermain di luar instruksi hanya untuk membuat sesuatu terjadi. Rowe Senior langsung mengubah itu. Hal ini juga terbantu karena menurut saya Palmer merasa lebih sehat lagi, tetapi ia kembali menjadi pemain nomor 10 sejati dengan kebebasan nyata untuk bergerak dan berimprovisasi. Ingatlah, Palmer belum sempurna di bawah Rowe Senior, tetapi hat-trick babak pertama melawan Wolves adalah pengingat bagi dunia bahwa ketika dia dalam performa terbaiknya, dia adalah pemain utama Chelsea. Kemudian ada Andre Santos. Dia sudah tahu ide-ide Rowe Senior luar dalam dari waktu mereka bersama di Prancis. Dan keakraban itu telah membantunya beradaptasi dengan cepat. Rowe Senior telah memuji Santos untuk semua hal kecil.
Hal-hal seperti melakukan lari tanpa pamrih atau melakukan pekerjaan tak terlihat yang membantu pemain lain bersinar. Bahkan dengan persaingan dari Caicedo dan Enzo Fernandez, Santos sudah banyak menjadi starter di bawah asuhan Rossenior karena pelatih asal Inggris itu mempercayainya. Dia bisa bermain sebagai gelandang box-to-box yang bisa bermain lebih dalam, bahkan bisa masuk ke dalam formasi 3 back. Bagi orang seperti Rossenior yang sangat menghargai fleksibilitas, itu membuat Santos sangat berharga. Lalu, kita punya Joao Pedro. Dia telah menjadi ancaman gol utama Chelsea. Tendangan jarak jauhnya yang menakjubkan melawan Napoli menunjukkan betapa percaya dirinya dia. Joao Pedro sendiri secara terbuka berbicara tentang perbedaan antara gaya Rossenior yang lebih elektrik dan pendekatan Maresca yang lebih mengontrol. Enzo Fernandez juga terlihat seperti monster, baik dia digunakan sebagai pemain nomor 10 atau nomor 8. Dia bermain luar biasa, yang mengingatkan dunia bahwa ia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Meskipun telah meningkatkan kemampuan banyak pemain, Rossenior terus diejek, tidak dihormati, dan dijadikan meme. Cara bicaranya yang halus dan ekspresif telah membuatnya menjadi sasaran empuk. Para penggemar bercanda tentang dia sebagai Liam Lincoln. Namun yang pasti, Liam Rossenior tidak terganggu oleh para kritikus. Dan di bawah Rossenior, Chelsea telah meraih beberapa kemenangan yang banyak berbicara tentang mentalitas tim ini. Pada Januari 2026, mereka melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya di Liga. Saat bertandang ke West Ham, mereka bermain buruk di babak pertama dan tertinggal 2-0. Beberapa minggu sebelumnya, pertandingan itu mungkin sudah berlalu. Sebaliknya, Rossenior bertindak segera. Saat jeda babak pertama, ia melakukan 3 perubahan besar, memasukkan Cucurella, Joao Pedro, dan Wesley Fofana. Seketika mereka memberikan dampak dan Chelsea membalikan keadaan, mencetak 3 gol tanpa balas, dengan Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan di waktu tambahan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Liga Chelsea memenangkan pertandingan setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Yang lebih besar lagi adalah apa yang terjadi di Eropa. Kemenangan Chelsea 3-2 di kandang Napoli. Anda lihat, Napoli belum pernah kalah di kandang sendiri selama lebih dari setahun, dan Rossenior tidak langsung berhasil. Ia mencoba meniru formasi 3 back ala Antonio Conte, tetapi Chelsea kesulitan dan tertinggal 2-1. Tetapi disinilah Rossenior menonjol. Dia menyadari kesalahannya dan kembali ke formasi 4 back. Kemudian, Joao Pedro mengambil alih, melepaskan tembakan luar biasa dari jarak 25 yard yang menghasilkan gol. Lalu pada menit ke-82, gol penentu kemenangan. Hasil itu memastikan Chelsea finish di posisi ke-6 di fase Liga Champions dan otomatis lolos ke babak 16 besar. 2 pertandingan, 2 situasi yang sangat berbeda, namun temanya tetap sama. Chelsea kini menjadi tim yang percaya bahwa mereka dapat membalikkan keadaan, bahkan ketika situasinya sangat sulit. Alasan utamanya adalah karena rekrutan baru Chelsea di musim panas, khususnya Joao Pedro dan Estevao. Itulah sekilas ulasan laga-laga Chelsea asuhan Rossenior yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar masukan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.